Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita pertemuan kedua dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan pembahasan masih seputar korupsi dalam artian umum, yaitu pengertian korupsi. Pendidikan anti korupsi di ISTIIKI merupakan mata kuliah yang terbilang baru karena baru dijadikan kurikulum pada semester ganjil 2020-2021. Sebelumnya beberapa orang dosen dari ISTIIKI Al-Muntai mengikuti workshop pendidikan anti korupsi yang meliputi bagaimana cara mengajarkan pendidikan anti korupsi tersebut maupun pemberian buku-buku yang berkaitan erat dengan pendidikan anti korupsi. Walaupun kita pendidikan bahasa Arab, tapi pendidikan anti korupsi juga tidak lepas dari nantinya ketika menjadi seorang guru bahasa Arab. Ana harap dan berharap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, sehingga bisa mengikuti pendidikan anti korupsi yang pertemuan kedua ini. Langsung saja pada pembahasannya, tapi sebelum pembahasannya dilanjutkan lebih lanjut, silahkan silahkan kalian melihat sebuah gambar di layar ini. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Apakah sudah? Ya, Anda beri waktu sekitar 1 menit bagaimana cara melihat sebuah gambar ini. Gambar ini merupakan gambar yang tidak asing lagi bagi kalian semuanya. Ya. Gambar ini merupakan gambar atau foto sebuah ember yang penuh dengan lubang di sana sininya, sehingga air tetes demi tetes keluar begitu saja. Dan seterusnya ada air yang mengalir mengisi sebuah ember yang ada di foto ini. Jadi seakan-akan ini merupakan sebuah usaha yang sia-sia. Bagaimana tidak sia-sia? Karena kita mengisi air di sebuah ember, tetapi embernya penuh lubang sana sini, sehingga air yang tadinya dimasukkan ke dalam ember itu sedikit demi sedikit akan keluar dengan sendirinya. Kalau mau tidak seperti itu, tambalan-tambalan yang baik kecil maupun sedang, baik yang besar, itu mau tidak mau harus ditutupi dulu. Begitulah dengan gambaran sebuah korupsi di sebuah negeri. Atau kalian mempunyai
pemikiran atau pendapat yang lain, itu silahkan nantinya kita diskusikan pada materi yang selanjutnya. Nah, ini merupakan sebuah indografis tentang korupsi. Jadi ada salam tempel. Sebenarnya tentang korupsi, indografis atau gambar-gambar yang menyatakan korupsi itu banyak sekali di internet, tetapi yang diambil cuma begini, satu saja. Yang terakhir, indografis yang menyatakan tentang korupsi. Jadi kita masih belum membahas tentang pengertian korupsi baik secara umum maupun secara khusus. Ada satu gambar lagi yang menarik, yaitu ini. Korupsi itu biasanya diidentikan dengan sebuah binatang yang bernama tikus. Kenapa demikian? Di beberapa negara pun, termasuk di Indonesia, membuat ikon korupsi itu sebagai sebuah binatang yang bernama tikus, yang pelakunya disebut koruptor. Kenapa tikus dijadikan simbol para koruptor? Padahal kita tahu tikus itu kan lari ketika bertemu kucing. Entah itu takut dimakan atau takut dikejar maupun yang lainnya. Ada beberapa alasan yang menyatakan kenapa hewan tikus menjadi simbol atau disamakan simbol untuk koruptor. Nah, alasan yang pertama adalah kenapa tikus itu menjadi simbol para koruptor. Yang pertama adalah tikus itu biasanya identik dengan kerakusan. Dalam artian satu makanan yang kita beri, mereka tikus itu tidak puas dengan satu makanan tadi. Dia ketika diberi satu mau dua, diberi dua mau tiga, diberi tiga mau empat, bahkan lebih. Sebegitu juga yang dengan namanya korupsi. Korupsi itu sesuatu yang ketika dilakukan para pelakunya itu mau tidak mau pasti ingin meraup yang lebih. Jadi sifat tamaknya itu masih ada. Yang alasan kedua, kenapa tikus dijadikan simbol para koruptor atau dengan korupsi? Karena tikus dinilai kotor, yang rakus kalau dikasih makan malah minta lagi, bahkan mencuri milik orang. Jadi yang pertama tadi sifatnya rakus, yang kedua kotor. Yang selanjutnya, kenapa menjadikan simbol tikus menjadi simbol korupsi? Karena sifat tikus yang suka mencuri secara sembunyi, dan karena tikus tidak pernah kenyang dan begitu rakusnya, sehingga pantaslah jika koruptor itu disamakan dengan tikus. Jadi sangat pantaslah, dan di beberapa negara selain di Indonesia juga menjadikan simbol tikus itu menjadi simbol dari korupsi maupun dari koruptornya. Kalau korupsi itu sifatnya, kalau koruptor itu pelakunya. Kita lanjutkan. Ini baru memasuki
pembahasan kita pada hari ini. Asal kata korupsi. Jadi korupsi itu bukan bahasa korupsi yang sudah dijadikan bahasa Indonesia, itu bukan berasal dari bahasa Indonesia asli, tetapi dia merupakan turunan atau ambilan dari beberapa kosakata dari beberapa bahasa di dunia. Yang pertama adalah bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Karena orang bahasa Latin itu biasanya diakhiri dengan tus, Yunani kan. Dari Yunani. Ada akhiran tus. Yang kedua, asal kata korupsi yaitu dari Inggris, diambil dari kata corruption and corrupt. Kalau corruptnya itu kalimat kata kerja, kalau corruption itu kalimat benda. Yang selanjutnya adalah Perancis, corruption, hampir sama dengan yang namanya bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa dengan bahasa yang lain itu sama ambilannya satu dengan yang lain. Jadi bahasa Inggris pun atau bahasa Spanyol itu banyak bahasa Spanyol yang diambil menjadi bahasa Inggris. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bahasa Belanda, yaitu korupsi. Nah, inilah asal kata korupsi. Jadi karena kita lama dijajah Belanda, mau tidak mau ada sedikit pengaruh bahasa dari bahasa Belanda. Salah satunya adalah kalimat yang menyatakan korupsi. Jadi asal kata korupsi itu ada beberapa bahasa. Yang pertama Latin, Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, kita baru masuk ke pembahasan pengertiannya. Ini pengertian yang secara umum dulu. Nah, yang pertama korup kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, dan busuk. Yang seterusnya arti lain korup adalah suka memakai barang, baik itu berupa uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Jadi arti korupsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti ini. Ada yang bersifat sifat, ada yang bersifat kata benda. Yang sama kalau ditarik benang merahnya adalah korupsi itu adalah busuk atau perbuatan yang tercela. Seterusnya kita membahas tentang pengertian korupsi yang diambil dari Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary. Jadi ada sebuah kamus hukum yang ditulis oleh Henry Campbell Black yang dibukukan menjadi sebuah buku kamus yang diberi nama Black's Law Dictionary. Apa yang dimaksud dengan korupsi di kamus Black's Law itu? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.
Jadi di sini ada beberapa benang merah, baik untuk dirinya pribadi dan juga bisa untuk mendapatkan keuntungan untuk orang lain. Jadi dalam kata lain, korupsi juga tidak terbatas untuk pribadi, tapi juga untuk orang lain. Ini menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary. Selanjutnya, Kamus Oxford. Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Yang berwenang di sini ya bisa dikatakan pejabat atau pelaksana pemerintahan. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Itu yang dinyatakan di Kamus Oxford. Di Kamus Oxford juga dikatakan korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau sebuah perusahaan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebuah negara. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara pengertian korupsi dari KBBI, Kamus Black Law Dictionary maupun Kamus Oxford. Sekarang kita kembali kepada hukum di negara Indonesia yang menyatakan korupsi itu menjadi tiga buah pasal yang berbeda. Kalau yang tadi berbentuk secara umum, kalau yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu terdiri dari 3 buah pasal. Secara gamblang, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis korupsi. 30 bentuk ini dapat dibedakan menjadi 7 macam yaitu. Jadi yang namanya korupsi itu tidak selalu hanya satu bentuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ternyata bentuk dari korupsi sebanyak 30 bentuk. Jadi kalian bisa nantinya mencari undang-undang tersebut. Buku yang sudah dibagikan itu sudah ada penjelasannya, jadi silahkan membaca dan mengkaji buku-buku yang sudah dikasih. Selama ini buku yang dikasih itu masih berbentuk e-book, jadi silahkan untuk memudahkan nantinya silahkan membuka e-booknya yang sudah dikirim, baik itu melalui website maupun aplikasi Telegram di grup Pendidikan Anti Korupsi kelas 1 semester 1 lokal A. Jadi dalam 30 bentuk itu dapat dibedakan menjadi 7 macam bentuk. Jadi 7 macam bentuk ini merupakan sebuah gambaran dari yang 30 bentuk ini. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Ini puncak dari yang namanya sebuah korupsi. Dan ini biasanya hanya dilakukan bagi pejabat negara. Jadi yang pertama dan skalanya besar, kerugian keuangan negara. Jadi korupsi yang kerugiannya berskala besar adalah keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan.
keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, baik itu pengadaan barang maupun pengadaan jasa. Yang ketujuh gratifikasi. Jadi nanti untuk yang 7 macam ini nanti kita akan ada pembahasan yang khusus. Jadi untuk hari ini cuma pembahasan yang secara umum saja dulu. Jadi ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang menjadi 7 macam itu terdapat di pasal 2, pasal 3, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, pasal 7 ayat 2, pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi semuanya menjadi 3 buah pasal yang membentuk pengertian secara gamblang apa yang disebut korupsi. Nah, 30 bentuk macam korupsi itu dapat dibedakan menjadi 7 macam. Ya, tadi yang dari kerugian negara sampai yang namanya gratifikasi. Nah, yang terpenting dalam pendidikan anti korupsi itu nantinya akan ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Orang yang jujur pasti tertanam di dirinya itu anti korupsi. Kedua, peduli. Jadi dia tidak hanya peduli kepada dirinya pribadi, juga peduli kepada masyarakat lain. Ketiga, kemandirian. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Berdikari, berdiri di kaki sendiri, kata Soekarno. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin. Kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Ketujuh, kesederhanaan. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang terakhir, keadilan. Jadi inilah nilai-nilai anti korupsi yang semestinya kita sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari yang nomor 1 sampai 9 supaya mudah mengingatnya menjadi jupe mandi tangker kebedil. Ini sebuah metode supaya mengingat secara sistematis. Jujur, P, peduli, kemandirian, mandi, kedisiplinan, tanggung jawab, tangker, kerja keras, kesederhanaan, B, keberanian, keadilan, deal. Jadi inilah nilai-nilai anti korupsi yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan kirim atau kita akan diskusikan pada aplikasi Telegram di grup Telegram semester 1 lokal A setelah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.